عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sampai dengan hari terakhir pelaksanaan daurah Ramadan 3 sejak kemarin tanggal 10 sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan, kita bahas, kita muzakarahkan menjadi dasar ilmu pengetahuan kita dalam menjalankan satu syariat berumah tangga, dan mudah-mudahan itu menjadi pemahaman dasar yang tentu nanti masih banyak hal-hal ilmu, pengetahuan, pengalaman yang sudah, yang sedang maupun yang akan terjadi di dalam proses menjalani kehidupan rumah tangga itu. Nah, mudah-mudahan semuanya yang sudah kita pelajari itu mampu mendasari awal buat kita dan mampu memberikan alur sebuah pemikiran yang benar. Karena kalau dasarnya benar, insya Allah pengembangan daripada ilmu itu akan benar. Jadi ketika kita sudah mendasari dengan fikih-fikih dasar, nanti tinggal kita mutalaahkan dengan fikih yang besar-besar. Apalagi zaman sekarang mutalaahnya itu banyak. Ada yang mutalaah dari Google, ya. Ada yang mutalaah dari ceramah. Jadi kita bisa sekarang ini banyak media kita gunakan untuk menambah ilmu kita. Nah, nanti juga akan kita menemukan ada perbedaan sebagai satu khilafiyah dalam fikih. Zaman sekarang ini, baik itu yang di-upload di internet maupun di YouTube, itu tidak dari satu mazhab. Itu terkadang dari banyak mazhab atau mazhab yang berbeda. Nah, itu akan menambah daripada pemahaman kita tentang syariat pernikahan tersebut. Bil khusus ketika kita bicara tentang fikih. Pada hari ini kita akan membahas tentang poligami dalam Islam. Poli, kita sudah tahu arti poli adalah banyak, apolus, ya, dari bahasa Yunani. Kemudian gami, gamos, pasangan. Kalau gami dalam bahasa biologi, gamat, sel kelamin. Juga menuju kepada apakah itu sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Jadi kalau digabung kata poli artinya banyak dan gamos atau gami artinya pasangan, maka berarti suami yang memiliki banyak pasangan sebenarnya bisa digunakan dua. Karena secara bahasa dasar memiliki banyak pasangan. Hanya kalau istilah pada perempuan yang memiliki banyak suami itu menjadi poliandri. Ya. Jadi gamos atau gami di sini dikhususkan buat perempuan, walaupun sebenarnya umum, ya. Kemudian untuk laki-laki digunakan istilah andri atau poliandri. Seperti saya katakan kemarin, ada beberapa suku di kaki gunung Himalaya itu ada yang menerapkan poliandri sebagai tradisi mereka. Dalam bahasa Arab, poligami dikenal dengan istilah ta'adduduz zaujat atau ta'addud saja.
Artinya dari ta'addada ya ta'addadu, ta'addud berbilang-bilang. Ya, berbilang-bilang itu artinya jumlah istri atau pasangan lebih daripada satu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna was sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kalian takut tidak bisa berlaku adil pada anak-anak yatim, ya. Jadi ini kalau kalian akan mengawini anak-anak yatim, lalu ada kemungkinan kekhawatiran kalian tidak adil kepada mereka. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, maka kawinilah wanita-wanita yang baik selain anak yatim. Tadi kekhawatiran tidak adil pada anak yatim. Nah, kalau begitu cari yang bukan anak yatim. Masna wa sulasa wa ruba'a. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, ada lagi nih. Maka jika kalian takut lagi tidak bisa berlaku adil pada 2, 3, 4 tadi, fawahidatan, maka 1. Au ma malakat aymanukum, atau beberapa yang kalian beli, yang kalian miliki dengan tangan kalian. Dengan tangan kanan maksudnya biasanya kita membeli dengan tangan kanan, beli dengan baik, budak. Jadi kalau budak itu 2, 3, 4, 5 tidak terbatas. Hanya saja kalau zaman sekarang kita tidak berbicara lagi tentang budak. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kalian tidak berlaku aniaya. Artinya 1 itu lebih menjamin tidak akan terjadi penganiayaan. Lalu kita lihat ayat ini ayat yang betul-betul memberikan satu, pertama, potensi atau kesempatan atau jalan ketika. Nah, ingat ketikanya 1, takut tidak berlaku adil pada anak-anak yatim yang akan diperistri. Kalau kita lihat di sini takut tidak berlaku adil pada anak-anak yatim yang akan diperistri, berarti disuruh hati-hati ketika memperistri anak yatim. Orang kalau dia mau mengawini anak yatim, dia tahu tidak punya bapak dia. Nah, kalau anak-anak perempuan tidak punya bapak, berarti kan pelindungnya kurang. Khawatirnya calon suaminya ini akan meremehkan perempuan itu. Khawatirnya nanti dalam kehidupannya dia tidak takut, tidak segan untuk menganiaya, menzalimi. Karena tidak ada bapaknya sebagai pembela. Dulu ketika sahabat-sahabat ada yang berminat kepada anak-anak yatim yang mereka pelihara, mereka ingin mengawininya. Jadi anak-anak yatim yang mereka pelihara sampai besar itu, mereka berhajat untuk mengawininya. Lalu di sana ada terbersit dalam hati mereka, mas kawinnya rendah. Ya, pasti rendah. Karena yang melihara kan dia. Tidak mungkin dia minta banyak. Kemudian kalau seandainya nanti dalam kehidupan dikasih sekedar,
Tahu berapa maunya sudah, tidak akan mungkin dia akan mengadakan atau menuntut. Seandainya pun dia akan menuntut, terus kita sebagai suaminya itu akan keras gitu kepadanya, oh dia akan nurut, tidak berani, karena tidak punya bapak dia. Kalau bahasa kita mungkin di sederhana tradisi kita, kalau anak yatim, bapaknya tidak ada, mungkin dia tidak akan sulit nanti untuk meminta pisu ke dan lain sebagainya. Sehingga berapapun kita kasih, dia akan nerima gitu. Nah, pikiran-pikiran yang semacam ini diantisipasi sama Allah Subhanahu wa taala agar jangan anak yatim itu teraniaya. Itu awal ayatnya. Makanya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama dulu. Ini masalahnya, ini sebabnya. Takut tidak berlaku adil pada anak yatim yang akan kita jadikan istri. Baru disuruh pilih yang lain daripada itu 2, 3, 4. Jadi artinya 2, 3, 4 bukan anak yatim itu lebih ringan resikonya daripada satu anak yatim yang kemungkinan teraniaya gitu. Itu juga pemahamannya besar sekali dosanya suami yang memiliki istri dari anak yatim yang teraniaya, bisa berbanding 1:4. Itu. Jadi kita harus betul-betul memahami ayat ini supaya kita jangan pakai ini untuk hanya sekedar melegalkan 2, 3, 4-nya saja. Tapi tidak kita lihat risiko-risiko yang disebutkan oleh Allah sehingga Allah memberikan peluang 2, 3, 4 itu. Jadi kalau Al-Maghfurlah Mbah Mun itu 2, 3, 4 ini betul-betul orang Islam punya katanya. Makanya orang NU itu ngerokoknya harus disamsu katanya. 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu ada dalam sholat, 2, 3, 4 itu ada dalam munakahat. Kan rakaat kita cuma 2, 3, 4. Subuh, maghrib sama yang lain-lainnya 4 rakaat. 2, 3, 4 jangan dilupa katanya. Sama ini masna wa sulasa wa ruba gitu. Jadi pertama Allah memberikan kita jalan keluar dari resiko dosa besar ketika akan menganiaya anak yatim jika kita tidak mampu berbuat adil. Jadi adil pada anak yatim ini maksudnya adalah ada seperti tadi terbersit dalam hati orang yang ingin mengawin anak yatim itu memberikan pemberian yang rendah, mas kawin yang rendah, muasyarah dalam kehidupannya nanti mungkin tidak akan maksimal. Itu namanya ketidakadilan itu. Nah, jika itu akan terjadi, sebaiknya tidak usah pilih anak yatim itu, pilih aja yang lain 2, 3, 4. Itu. Nah, sudah pilih 2, 3, 4, mikir lagi. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, ini lagi 2, 3, 4, mikir lagi. Takut lagi ada di sini. Ada kekhawatiran lagi. Dan jika kalian khawatir lagi, takut lagi, alla ta'dilu, tidak bisa berlaku adil pada yang 2, 3, 4 sekarang. Kalau yang tadi pada anak yatim. Sekarang pada 2, 3, 4. Fawahidatan. Maka cukup 1. Aslinya pernikahan itu adalah monogami. Asli. Sedangkan poligami adalah alternatif penyelesaian masalah. Atau solusi jalan keluar dari pintu-pintu emergensi. Nah itu. Allah lebih tahu. Allah sudah memberikan kita jalan. Allah menciptakan kita dengan berbagai potensi yang kita miliki. Ya. Di dunia, jumlah orang berpoligami itu sangat kecil. Ya. Misalnya kita ambil negara-negara
Muslim besar, seperti Mesir, Suriah. Kalau Mesir itu hanya 4%. Suriah lebih rendah, sekitar 1%. Orang-orang yang berpoligami. Karena memang aslinya adalah monogami. Nah, sekali lagi, orang-orang yang melakukan poligami ini dengan tujuan dengan problem-problem yang dibenarkan oleh Islam. Dan untuk kita, sekali lagi, karena di Lombok ini terutama banyak poligami. Tapi mereka hampir rata-rata yang poligami itu, hampir ya, tidak memiliki pengetahuan tentang poligami. Yang penting ada jalan. Itu saja. Ya. Kita lihat sekarang menurut para ulama-ulama di Indonesia. Karena kita bicara poligami tadi secara umum ini sudah monogami asli. Negara-negara Islam besar pun hanya paling maksimal itu hanya 4%. Profesor Dr. Musdih Mulia MA, dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, intinya dia mengatakan poligami itu adalah haram li ghairihi. Haramnya karena adanya dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkannya. Kalau poligaminya sendiri, memang itu adalah pembolehan. Bukan sunnah. Ingat, pembolehan. Emergensi, pembolehannya pun emergensi. Karena 2 kali disebut in khiftum alla ta'dilu, in khiftum alla ta'dilu, dan terakhir zalika adana alla ta'ulu. Itu semua adalah penekanan. Penekanan agar jangan sampai terjadi penzoliman atau penganiayaan. Bagaimana kalau itu terjadi? Jelas itu jadi haram. Haramnya di mana? Penganiayaannya. Makanya dia katakan oleh Profesor Musdi ini, haram li ghairihi. Kalau dia haram li ghairihi, dia menjadi haram juga. Karena kalau bisa dipastikan akan terjadi penganiayaan atau penzoliman, maka harus dihentikan, jangan sampai dilakukan. Begitu juga dengan tingginya kekerasan atau KDRT, keretakan rumah tangga dan penelantaran anak-anak itu akibat daripada poligami. Banyak sekali. Nah, makanya ada beberapa ustadz mengatakan yang boleh poligami itu hanya ustadz. Kalau ndak ustadz ndak boleh. Kenapa? Karena ustadz tahu bahwasanya poligami itu berat. Syaratnya bagaimana, dalam perjalanannya bagaimana. Yang tahu itu ustadz. Kalau ndak ustadz ndak tahu dia. Makanya bisa terjerumus kepada haram li ghairihi yang dia lakukan sama orang-orang yang berpoligami. Di dalamnya terdapat aniaya. Karena sebenarnya kalau kalian takut saja akan terjadi kezoliman, yaitu tidak adil, Allah katakan satu. Iya. Sekarang kalau kita lihat dari sisi ekonomi saja, nafkah ekonomi. Kalau seandainya orang cukupnya 1 istri 30.000 sehari, terus dia cuma dapat 20.000 sehari. Kan untuk 1 istri saja kurang. Mau poligami. Ini kan sudah dari awal sudah ada khiftum. Sudah ada kekhawatiran. Tentu kata kekhawatiran itu bisa kita lihat dari perkiraan-perkiraan yang valid ya. Perkiraan soheh. Yang kayak tadi itu perkiraan soheh. Kita sudah punya usaha tapi dapatnya cuma 20.000. Penghabisan 30.000. Itu soheh sudah kekurangannya. Kalau mau nambah istri lagi, soheh tambah berat. Ya. Nah kalau begini fawahidatan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penganiayaan.
Ingat, penganiayaan itu, kezaliman itu haram. Makanya tinjauan daripada profesor ini tidak dipersalahkan. Jadi dia tidak mengharamkan poligaminya, tapi bisa haram poligami karena ekses lain yang ditimbulkannya. Maka disebut dengan haram li ghairihi. Ya, itu pendapat fikih, tidak ada masalah. Yang penting dia memiliki pemahaman dari mana itu, sehingga dia seperti itu. Profesor Quraish Shihab, nah ini mufassir Indonesia, beliau mengatakan poligami itu mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergensi tertentu saja. Emergensinya banyak. Ada teman sudah punya istri, sudah punya anak. Suatu saat dia pergi berkunjung ke satu tempat yang jauh dari rumahnya. Ketemu sama mantannya. Ketemu sama mantannya ini, begitu mereka ketemu, mungkin teringat lagi masa-masa lalu yang indahnya. Kemudian si perempuan ini tidak menikah, dia belum menikah sampai dengan yang laki-laki ini sudah punya anak besar-besar. Dan di sana dia katakan, saya tidak akan menikah kalau tidak sama abang. Abangnya sudah kawin. Ini. Nah, ini adalah bagian daripada satu sebab sehingga tidak bisa dia akan menghindar daripada poligami. Dibilang, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak besar-besar, tidak ada masalah. Saya tidak mampu untuk memberikan nafkah karena mungkin hanya sekedar cukup untuk satu keluarga saja. Saya bisa berusaha, katanya. Bisnis saya ada. Jadi apapun dia bilang sama sahabat ini, semua bisa ditanggulangi, katanya. Nah, ini adalah satu penyebab yang tidak bisa dihindari. Dan tentu sekali lagi, Allah lebih tahu, makanya Allah berikan kita ada pintu itu. Ya, akhirnya dia menikah. Tapi tidak bisa lama, memang berat. Ya, itu sahabat itu, saya kurang jelas dia punya anak atau tidak sama istri keduanya yang memang dulu pacar pertamanya. Tapi pisah juga dia. Akhirnya masih satu istrinya sekarang. Nah, jadi emergensi itu banyak. Tidak bisa menghindar. Darurat. Dia tidak dilayani untuk dinikahi. Sudah merasa bersalah. Karena cinta yang perempuan ini tidak bisa pindah ke lain hati, katanya. Dan dia sudah mempersiapkan segala-galanya. Dia hanya butuh untuk dinikahi. Akhirnya ya dijalani itu sebagai satu solusi. Jadi bisa sebagai solusi. Ketua PBNU yang dulu, Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi, poligami tidak ubahnya sebuah pintu darurat, sama, ya, seperti yang dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab. Poligami atau monogami adalah sebuah pilihan yang diberikan Islam untuk manusia. Keduanya tak perlu dikontradiksikan. Tidak perlu kita akan membuat dia menjadi masalah, ya. Karena justru Allah memberikan itu sebagai satu solusi dari masalah. Jadi poligami bukan masalah. Tapi poligami digunakan untuk solusi sebuah masalah. Artinya apa? Kalau ada masalah baru kita ambil jadi solusi. Kalau Anda bikin itu dulu berarti Anda bikin masalah gitu. Jadi seharusnya dia itu adalah solusi dari masalah. Ya kayak yang contoh tadi itu adalah solusi namanya. Nanti kita lihat akan ada solusi-solusi lebih penting untuk dipenuhi, untuk diatasi begitu dengan poligami itu. Dr. Kiai Haji Miftah Farid, ya,
Direktur Pusdai Jawa Barat juga memiliki pandangan yang sama bahwa poligami dalam pandangan Islam merupakan satu solusi, sekali lagi sebagai solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah sosial. Tidak perlu untuk dipertentangkan. Nah, jadi masalah yang tadi itu masalah sosial. Yang paling berat itu begini. Ada saya punya sahabat sudah menikah, sudah punya anak, tiba-tiba, halo, masih sedang ngaji, ya. Jadi dia sudah punya istri, sudah punya anak, tiba-tiba ada dulu kekasihnya itu datang ke rumahnya. Dia tahu bahwasanya orang sudah menikah, sudah punya anak. Ini masalah berat. Ya, dia tidak peduli katanya. Dia datang ke sana. Dia ingin dinikahi. Tapi alhamdulillah solusinya bukan poligami ya. Jadi dia bisa memberikan pandangan kepada mantannya itu supaya dia mencari laki-laki lain yang lebih pantas, yang kemungkinannya tidak akan teraniaya. Ya, karena laki-lakinya takut, nggak bisa, saya akan saya khawatir tidak akan mungkin saya bisa berlaku adil. Ya, adil dalam arti zahir ya, nanti kita lihat. Nah, jadi ini solusi. Kalau memang solusinya itu baik untuk itu. Makanya tadi saya katakan belum tentu poligami ini akan diambil, dipilih juga. Kalau masih tetap saja hiptomnya lebih kuat, lebih berat. Kemudian ada Direktur Pusat Konsultasi Syariah, Dr. Surahman Hidayat. Ini semua tokoh-tokoh muslim yang diperhitungkan di dalam pendapat mereka. Nikah itu baik poligami ataupun monogami tidak untuk menzalimi siapapun. Ingat. Jadi selalu itu kepada zalim, aniaya, tidak adil. Ini yang menjadi permasalahan. Sehingga kesimpulannya itu adalah jika kita tidak akan berbuat zalim, tidak akan berbuat aniaya, dan poligami itu adalah sebagai satu solusinya, maka silahkan jangan dibuat jadi masalah. Tapi itulah sebagai solusi masalahnya. Seperti itu. Baik, sekarang kalau kita katakan itu sebagai solusi masalah, apa persyaratannya? Kita kembali dengan Al-Quran. Bagaimana juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita. Syarat poligami dalam Islam, pertama bersikap adil. Nah, ini yang menjadi awal. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi adil-adil. Yang di atas menggunakan tuqsitu, yang di bawah menggunakan ta'dilu. Keduanya bermakna adil. Nah, jadi yang pertama persyaratannya bersikap adil. Lihat dulu. Adilnya dalam hal apa? Adil itu dalam 3 hal. Pertama, adil dalam memberikan nafkah. Zahir ya, nafkah zahir. Karena nafkah batin itu berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan psikologis. Tidak dimasukkan di dalam persyaratan fikih. Ingat, fikih itu akan bisa mendeteksi zahiriyah, tidak bisa mendeteksi batin. Sehingga cinta tidak bisa kita katakan bisa adil. Itu juga dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberitahukan. Ketika Nabi ditanya, siapakah yang paling dicinta di antara laki-laki? Ya, maka Rasulullah menjawab Abu Bakar. Siapakah yang paling dicinta oleh Rasulullah di antara perempuan-perempuan yang ada? Nabi menjawab Aisyah. Ya, jadi artinya yang itu tidak bisa dipaksakan. Pasti. Hanya jangan sampai kita menunjukkan itu sebagai satu perlakuan yang tidak adil lagi. Ya, artinya jangan ditunjuk-tunjukkan
kepada misalnya anak, besok kita punya anak sampai dengan 3, 4 gitu. Ada yang paling kita cinta, paling kita kangen, lalu kita mungkin merasa berjorak-jorak kepada anak kita. Antu yang ku kangen anda, no paling kangen kuno. Ah, itu sudah jadi masalah. Ya, jangan sampai ketidakadilan dalam cinta, dalam perasaan, dalam kasih sayang itu diperlihatkan. Karena memang itu tidak bisa. Makanya tidak menjadi standar adil di dalam poligami. Ya. Yang kedua adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu tempat tinggal yang layak kepada 2 atau 3 atau 4 istrinya. Bisakah? Gitu. Kan tentu kita harus berpikir sebelum melakukan poligami. Bisakah? Terserah mau disewakan sama-sama nyewa, mau dibuatkan sama-sama dibuatkan. Adil. Kemudian bagian taksim dalam misalnya 2 istrinya seminggu-seminggu. Istri pertama seminggu, pindah ke istri kedua seminggu, begitu seterusnya. Harus adil. 3 hari harus adil. Nah, jadi menginapnya yang harus adil. Hubungannya tidak mesti adil. Sekali lagi, kalau nafkah batin itu berkaitan dia dengan cinta, berkaitan dengan psikologis. Jadi tidak bisa kita tentukan harus. Jadi 3 itu. Bahkan di sini mampu bersikap tegas juga dalam mengambil keputusan. Itu juga salah satu cara kita untuk menjaga diri jangan sampai tidak adil. Gitu. Tegas kepada istri-istri. Nanti jangan-jangan istrinya yang paling muda mintanya lebih lama. Terus merengek-rengek. Terus dia manja-manja. Terus kalah suaminya. Nah, di sini suami harus tegas. Karena kalau dia tidak adil dalam jumlah pembagian hari itu, dia berdosa. Siapa saja orang yang memiliki 2 istri, lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring. Cuma lamun jengker tanda datang, nah iya wah no. Miring tanda datang, berarti dia berat sebelah. Dulu di dunia dia punya istri lebih daripada 1 dan berat sebelah. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jika berat maka alangkah lebih baik untuk hanya memiliki 1 istri saja. Berat dalam apa? Berat di dalam melakukan keadilan ini secara zahir. Bagaimana kalau ada istilah bohong? Karena kadang-kadang kita sering diberitahukan bahwasanya orang-orang yang berpoligami itu cenderung berbohong kepada istri-istrinya. Sementara bohong itu tidak boleh. Bohong itu kan salah satu daripada tandanya orang munafik. Bagaimana yang itu? Ada 3 tempat kita boleh bohong. Ya. Dan 1 di antaranya adalah boleh suami berbohong kepada istrinya untuk membuat perasaan istrinya baik. Boleh. Dan itu tidak berdosa. Biasa aku kejaya, kamu paling ngesbin. Biasanya, karena saya pengalaman, orang tua saya sampai meninggal itu, dan sampai sekarang ibu saya masih 2. Ya, masih kita harmonis semua. Dan saya nggak tahu yang tempat lainnya. Saya selama hidup, selama ada itu baik-baik semua ya. Sama kakak-kakak saya yang lain juga baik sampai sekarang. Guru-guru saya juga poligami gitu. Ya. Jadi artinya bahwa jika di dalam kehidupan itu kita mampu berbuat adil, silakan. Kalau kita kira-kira tidak mampu berbuat adil atau mungkin terpengaruh sama yang lain nantinya, maka sebaiknya 1 saja.
Ya. Jadi itu sudah ketetapan Allah yang mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawa hidatan. Jika seorang laki-laki merasa tidak mampu berlaku adil, sebaiknya hindari poligami. Kenapa? Karena bisa memicu datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada itu orang poligami, ya awalnya gagah, merasa hebat gitu. Tapi kan seperti tadi, kewajiban. Apalagi nanti dia jauh tempatnya. Ada di kampung ini satu, kampung sana satu. Mau hujan, kayak mau apa, harus pindah tempat. Ya. Jadi ada orang itu pindah tempat itu marah-marah di jalan, marahin diri sendiri. Nih kemilik mesa. Tapi di rumun mesa. Nekejak leka bewa taker dakan hujan rumun. Dia ini orang punya ilmu, makanya dia paksakan karena takut nanti di akhirat dia jalan miring. Oleh karena itu dia paksakan di dunia, dan memang harus begitu. Kalau itu tidak bisa kita lakukan ya nggak usah. Makanya persyaratannya ketat. Dan yang paling saya jadi mau larang, tidak bisa, mau teruskan pernikahan teman-teman itu menjadi poligami, ini serba salah. Saya punya sahabat, dia nggak punya ilmu agama. Bahkan waktu kecil dulu, waktu kita sama-sama main itu, dia paling susah lah diatur. Tapi dia selalu poligami. Ya, bahkan yang terakhir itu, yang kawin yang ketiga kali itu, saya hanya berdua yang hadir. Karena teman-teman yang lain, sahabat-sahabat, masyarakat, tidak mau. Masalahnya, kalau dilihat dari kehidupan, nafkahnya tidak mungkin dia bisa penuhi dua-duanya. Ya. Masalah selalu ada. Tapi hebatnya dia selalu ingin kawin poligami. Dulu dia pernah poligami pertama. Sahabat-sahabat yang lain dibawa, terus dibuat jadi kepala kampung sama penghulu. Padahal bukan kepala kampung, bukan penghulu. Kan ketika dia ditanya sama calon mertuanya, "Mik boleh dusun dek niki?" "Mik penghulu dek niki," tepiak-piak. Jadi dia dinikahkan. Lama-lama punya anak satu di sana. Lama-lama cerai juga dia. Belakangan lagi kawin dia lagi. Itu hanya saya berdua yang hadir. Tidak ada yang hadir yang lain dari keluarga kita lah, dari sahabat-sahabat kita. Itu karena yang lain sudah ada, iya diri. Terus yang biayai dia istri pertamanya yang biayai menikahnya. Subhanallah, memang kita mau bilang tidak usah, mungkin nanti akan terjadi perzinahan kalau kita tidak memberikannya jalan, sementara Allah memberinya jalan. Makanya saya pikir ini mungkin solusi daripada menutup perzinahan. Kalau kita mengatakan ketidakadilan, waduh berat. Tapi satu-satunya jalan sehingga kita berani jalan untuk menikahkannya. Kalau saya tidak memberikannya jalan halal, mungkin nanti dia pakai jalan haram. Itu risiko lebih berat lagi ya, lebih mudarat. Ya sudah, kita datang hadiri pernikahannya. Gitu. Tuh, banyak yang seperti itu. Teman-teman yang tidak mampu tetapi punya kemauan tinggi. Gitu ya, poligami. Nah yang paling parah sekarang dua-duanya hilang istrinya. Hilang dari rumah satu-satu. Kenapa? Karena merasa dua-duanya sudah tidak butuh kepada suaminya yang tidak punya kemampuan itu. Nah ini kan menjadi kezoliman yang luas jadinya. Coba, seorang perempuan keluar dari rumahnya, apalagi sampai ke luar negeri, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Saudi Arabia. Aduh, ini parah. Ya, parah besar. Sementara yang laki-lakinya sekarang, dulunya dia tidak cukup satu istri, sekarang dia tidak ada istri satu-satu, bagaimana?
Bisa kezaliman dilakukan oleh istri-istrinya yang dua, bisa kezaliman tambah dilakukan oleh dia. Nah itu, ini masalah jadinya. Jadi menimbulkan masalah yang berat. Jadi sangat wajar kalau seandainya ada pendapat yang mengatakan menjadi haram li ghairihi. Karena ekses-ekses yang timbul tadi itu, banyaknya kezaliman-kezaliman itu. Walaupun hukum dasarnya itu adalah boleh untuk sebagai sebuah solusi. Jadi berlaku adil. Yang kedua, tidak boleh lalai dalam beribadah. Ingat, menikah adalah ibadah. Berarti kalau sekali menikah ibadah, tambah menikah, tambah ibadah. Menikah lagi 3 kali, ibadahnya lipat 3. Artinya apa? Silakan tambah menikah kalau tambah ibadahnya. Tapi kalau sekira-kira ibadah akan turun dengan akibat, tidak usah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah 2, 3, 4, 5 sampai dengan 11, sampai dengan 12, sampai dengan 13 dalam satu riwayat. Itu tambah ibadah, menjadi ibadah, semuanya menjadi ibadah. Ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah istrinya, menambah pernikahannya karena ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian besar daripada istri beliau itu bukan karena hawa nafsu, tapi semuanya karena bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin hubungan dengan misalnya ahlul kitab. Misalnya ada raja, anaknya raja, misalnya janda-janda yang ditinggal mati dalam perang-perang Islam, ya, yang tidak ada yang memeliharanya. Nah, semua itu adalah solusi yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, sehingga semuanya bernilai ibadah. Nah tentu buat kita yang umat Nabi dibatasi oleh Nabi sampai dengan 4. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah itu dia punya istri yang paling masyhur itu ada 12. Paling masyhur. Nah, ada juga yang mengatakan 11 yang paling masyhur. Ya, kita lihat dari pertama, lihat ini yang asli. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Dan itu monogami, ya, dari umur beliau 25 sampai umur beliau kira-kira 50 tahun, ya, istrinya cuma 1, Siti Khadijah. Setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, walaupun belum digauli, hanya menikah saja dulu. Kemudian setelah itu menikah dengan Saudah. Saudah ini umurnya dalam satu riwayat mengatakan sudah 70 tahun waktu itu. Rasulullah umurnya 53 tahunan. Saudah itu 70 tahun. Dia juga adalah janda dari sahabat yang dulu pernah ikut hijrah ke Habsyah. Jadi dia pernah hijrah ke Habsyah, si Saudah dengan suaminya. Dan dari sana suaminya sakit dan meninggal. Nah, untuk menjinakkan hati, menyenangkan hati Saudah, Rasulullah menikahi Saudah. Karena suaminya meninggal dalam perjuangan Islam. Kemudian yang keempat ada Hafsah. Itu Hafsah bintu Umar, sudah kita cerita sedikit kemarin. Anaknya Umar bin Khattab yang suaminya meninggal dalam perang Badar. Ya. Perang Badar tahun 2 Hijrah, meninggal suaminya Hafsah, maka Rasulullah SAW menikahi Hafsah. Kemudian ada Zainab, ya. Kemudian setelah Zainab itu ada Ummu Salamah. Kemudian setelah itu ada Zainab lagi. Ya, ada 2 Zainab yang pernah dinikahi Rasulullah SAW. Yang Zainab satu ini adalah Zainab dari istri anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harisah.
Jadi Zaid bin Harisah ini anak angkatnya Nabi. Dulu dia budak. Jadi dia ada terkait hukum. Makanya Allah menikahkan dia. Jadi Allah yang menikahkan. Jadi ini seperti saya katakan tadi, apapun yang dilakukan Rasulullah itu adalah demi kalimatullah. Ketika dulu si Zaid bin Harisah ini menjadi budak. Lalu setelah datang Islam, Zaid bin Harisah ini dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian setelah dia dimerdekakan, Zaid bin Harisah ini diberi pilihan. Apakah dia kembali kepada orang tuanya, ataukah dia tinggal bersama Nabi? Zaid bin Harisah mengatakan, saya tinggal bersama Rasulullah SAW. Tidak mau pulang dia. Ya, dulunya budak dimerdekakan, lalu diberi pilihan mau pulang atau mau tinggal. Dia bilang tinggal bersama Nabi. Nah sejak itu Zaid bin Harisah dikatakan sebagai anaknya Nabi, anak angkat. Di dalam proses anak angkat di zaman jahiliyah, semua nasab diberikan, semua warisan diberikan. Ya, karena disamakan seperti anak kandung. Semua jenis hubungan seperti tadi, nasab diberikan, termasuk mana yang dianggap mahram akan menjadi mahram. Maka ketika Zaid ini dewasa besar, dia menikah dengan Zainab. Ketika Zainab diceraikan oleh Zaid, turun ayat. Ya, turun ayat. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Apabila nanti Zaid telah selesai daripada urusan iddah maksudnya ya di sini. Dengan istri yang sudah dia cerai itu, zawwajnakaha, kami akan nikahkan engkau dengannya. Satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan oleh Allah langsung adalah Zainab. Makanya Zainab itu dia berbangga. Di antara istri-istri Nabi itu dia bilang begini, kalau kalian dinikahkan oleh orang tua kalian, kalau aku dinikahkan oleh Allah. Tapi Aisyah bilang, kalau kalian janda semua, aku perawan. Iya. Yang paling cantik di antara semuanya itu Ummu Salamah. Iya, Ummu Salamah itu cantik. Jadi Aisyah itu begitu Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, dia kaget lihat Ummu Salamah. Kan yang paling menang sebelum Ummu Salamah datang kan Aisyah. Aisyah yang paling cantik, Aisyah paling kecil, Aisyah perawan. Begitu menikah dengan Ummu Salamah, dia sudah tahu ceritanya cantiknya Ummu Salamah. Tapi begitu bertemu dengan Ummu Salamah, dia kaget. Artinya lebih cantik dari perkiraannya. Akhirnya dia bilang sama Hafsah. Hafsah ini juga madunya kan? Saya kaget cantiknya melebihi perkiraan saya. Apa dia bilang Hafsah? Biar dia cantik kan dia tua, kita yang muda. Jadi bedanya Hafsah itu, kalau Hafsah itu sekitar 15 tahun ketika dia dinikahi sama Nabi. Kalau Aisyah itu kan 9 tahun ketika dia berumah tangga dengan Nabi. Nah begitu. Kemudian ada lagi istri Nabi SAW, Juwairiyah, ada juga Ummu Habibah. Nah Ummu Habibah ini siapa? Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan, musuhnya Islam dulu, ya. Ini tokoh daripada Quraisy yang sangat membenci Nabi, tetapi diberi hidayah oleh Allah, ya. Kalau Abu Sufyan dapat hidayah, kalau Abu Lahab tidak, Abu Jahal tidak, Abu Sufyan dapat. Nah untuk membuat Islam itu semakin kokoh, semakin kuat dengan dulu tokoh-tokoh antagonis dulu ya, tokoh-tokoh musuh dulu itu, Rasulullah SAW menjalin ikatan pernikahan dengan anaknya Abu Sufyan. Seperti itu.
Ummu Habibah. Kemudian ada Maryah Al-Qibtiyah. Ya, dari sini Rasulullah SAW juga punya keturunan walaupun dia meninggal. Ya, Maryah. Ini Maryah ini adalah keturunannya Nabi Musa ini. Ya, orang Yahudi. Jadi Maryah ini banyak dibully nih. Maryah ini istri Nabi yang banyak dibully. Banyak dibilang dia ahli kitab. Dia itu setelah meninggal Nabi dia kembali menjadi orang ahli kitab. Tidak. Dia sabar makanya. Ingat ini calon-calon istri. Jangankan kita yang biasa-biasa. Ya, istrinya Nabi pun dibully orang. Ya, dibicarakan. Ya, diiur-iur sama perempuan-perempuan di masa itu. Ya. Nah, oleh karena itu kehidupan ini apapun namanya, apapun statusnya, yang namanya salah, benar, kemudian ada namanya gosip, ghibah, itu mesti ada seperti itu. Sehingga janganlah dibuat menjadi sesuatu yang terlalu aneh. Yang penting sekarang bagaimana kita mengatasi hal itu. Nah, baik. Jadi di sini jangan sampai pernikahan yang berbilang-bilang atau poligami itu justru merendahkan ibadah. Buatlah itu menjadi arena ibadah. Punya anak menjadi lebih, supaya anak-anak ini menjadi umat Nabi yang banyak. Niatnya begitu. Kalau istrinya 1, mungkin anaknya 5. Kalau istrinya 2 bisa 10. Istrinya 3 bisa 15. Maka sebaiknya anak-anak ini menjadi umat-umat Nabi yang patuh. Maka Nabi akan berbangga dengan itu. Itu tambah ibadah namanya yang begitu. Jangan kebalikannya. Istrinya 1 punya anak 5, bingung. Ya, nambah lagi istri 10 anaknya, tambah bingung. Ya, jangan sampai begitu. Arak sindik teman depan di arah, idus tengelek arah, dan tokol sedindurung arah, anak saya ini. Nah, jangan seperti itu. Itu yang diperhitungkan oleh kita laki-laki sebelum melakukan poligami. Supaya jangan sampai aniaya. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu luas, bukan hanya pada istrinya, tapi pada anak-anaknya besok. Bagaimana itu? Nah, jangan sampai kita itu justru tidak mampu menjalankan perintah Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang paling penting. Berapapun istri, berapapun anak, enggak ada masalah. Yang penting jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. 1 istrinya tapi tidak bisa dia jaga, wah berat. Ya, apalagi 2, apalagi 3, tambah berat. Maka sekali lagi takutlah kita dengan apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi karena memang di dalam kita menjalankan kehidupan ini kan tidak lepas daripada problem. Makanya banyak Allah mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. At-Taghabun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian di antara istri-istri kalian, di antara anak keturunan kalian itu permusuhan. Potensi maksudnya. Ya, ada potensi kalian tidak akan akur. Ada potensi kalian akan beda pendapat. Dengan istri juga dengan anak. Suaminya mau beli mobil, istrinya ndak ngasih. Ya. Suaminya ndak mau beli, istrinya mau beli. Bisa jadi. Kalau ndak ketemu ini, terus ndak ada ngomong, ndak bicara, sebulan ndak ngomong. Gitu. Itu namanya aduwwan lakum. Fahzaruhum, maka hati-hati. Itu baru 1 istri. Bagaimana kalau 2? Terus dua-duanya beda. Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4? Dan 4-empatnya itu memiliki karakter yang berbeda yang kita harus memahaminya semua.
Nah, jadi ini adalah ayat-ayat tentang tanggung jawab. Tentu semakin banyak yang kita tanggung jawabi, semakin capek, semakin berat. Terkadang ketika pria memiliki banyak istri dan keturunan, dia akan sibuk bekerja, menafkahi keluarga, atau sibuk bersenang-senang, dan lalu lalai kepada tugas-tugasnya dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sekali-kali kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian, oleh anak-anak kalian. Ya. Tentu anak banyak ini sangat berpotensi banyak ketika istrinya banyak. Gitu. Jadi istri banyak, anak banyak, pusingnya juga banyak gitu. Makanya siapin betul-betul nih kalau memang mau berpoligami, betul-betul siap. Rumahnya dulu siapin 2, mobil kalau masih punya 1, beli dulu 2 gitu. Paling tidak secara zahir kita mampu adil. Secara zahir, karena itu kewajiban. Dan sekali lagi yang ini jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Siapa-siapa yang melakukan itu artinya dilalaikan oleh anak, dilalaikan oleh istri, dilalaikan oleh harta, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, kalau sudah katanya rugi, ini bukan rugi dunia yang mereka maksud, rugi akhirat maksudnya Allah. Kalau rugi akhirat itu, aduh, tidak ada tempat lain. Orang untung, kalau muflihun sorga. Kalau khosirun, na'udzubillah min dzalik. Jadi silahkan. Menikah lagi, ibadahnya meningkat. Yang ketiga, menjaga kehormatan para istri. Nah, ini berat nih. Apalagi zaman sekarang. Kehormatan istri tentu di dalam syariat. Kehormatan yang dimaksud ini adalah bagaimana supaya jangan berdosa istri itu. Dia bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Ingat, tugas kita itu adalah menjaga jangan sampai istri masuk neraka. Kan begitu. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Kalau dua-duanya. Kalau tiga-tiganya kewajiban. Kalau empat-empatnya kewajiban. Ya, bagaimana caranya? 1, mengajarkan ilmu. Susah. Apalagi yang bukan ustadz. Yang ustadz saja susah mau istrinya mau ngaji. Susah itu. Berat. Ya. Jadi pertama ajarkan dia. Sabar. Selalu memberitahukan kepada istri. Apalagi kebanyakan kita bukan ustadz. Artinya apa? Kebanyakan tidak tahu apa yang harus diajarkan kepada istrinya. Nah, contoh kecil saja. Yang berarti di tempat kita. Jika istri kita tidak menutup auratnya, yang berdosa siapa? Kita suami. Karena itu kewajiban yang tidak dia laksanakan. Bukan sunnah menutup aurat, enggak. Wajib. Kalau istri kalian tidak berkerudung, ingat, berarti dia sedang membuka auratnya depan orang. Kalau dia berdosa, kalian tidak memberitahunya, maka kalianlah tempat penumpukan dosanya. Kasih tahu dia, tutup auratmu. Dan dia tutup auratnya, maka selamatlah. Makanya 2, 3, 4 istri harus diajarkan tentang mana kewajiban-kewajibannya agar jangan sampai dia itu menderita. Karena itu tugas kita. Berikutnya juga harus memperhatikan kebutuhan biologis para istri tanpa ada yang dibeda-bedakan agar tidak melakukan kezaliman. Ingat, nafkah batin adalah nafkah. Harus terpenuhi. Walaupun secara fikih tidak mesti harus sama kalau nafkah batin. Tapi perhatiannya harus sama. Bayangkan kalau seandainya sekarang punya istri misalnya 3. Terus dia umurnya yang laki-laki sudah usur.
Ini bau isi teluk-teluk. Nah ini akan menjadi ketidakadilan nanti. Walaupun seperti tadi, awalnya secara zahir tidak menjadi satu keharusan. Tapi dia akan menimbulkan ekses yang negatif. Mungkin karena perempuannya tidak pernah mendapatkan nafkahnya yang sesuai, maka dia akan ngambul, dia akan jalan-jalan, dia akan pergi ke Malaysia, dia akan pergi ke Saudi Arabia, meninggalkan suaminya. Nah ini beratnya.